mewawancarai Pak Ru 11 Desember Bulung Cangkring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, kami dari SD 1 Barungan akan mewawancarai Bapak tentang pengamalan Pancasila pada RW ini. Sebelum itu, perkenalkan saya Ilham. Dan saya Axel. Akan mewawancarai Bapak tentang pengamalan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pak, bagaimana caranya biar warga di sini bisa saling menghargai walau agamanya berbeda? Iya, itu harusnya perlu itu. Kalau warga sini nampaknya sudah toleran semua ya, nggak yang intoleran. Di sini itu toleran semua. Jadi antar warga tuh sini ada yang Kristen, ada yang Islam, nyatanya bisa bersatu kok, kompak gitu loh warga RW sini. Nggak ada masalah kalau itu. Memang harusnya gitu. Pertanyaan kedua dalam sila pertama. Apa yang dilakukan Pak RW untuk menjaga suasana rukun saat hari besar keagamaan? Nah, itu udah otomatis, itu gunanya RT atau RW itu memang untuk menyatukan warga saya, warga sekitar RW sini. RW 11 ya Nang ya, ya sini RW 11. Jadi memang itu tugas RW. Seandainya ada yang kurang bersatu atau kurang kompak, itu memang tugas RW dan RT untuk menyatukan mereka itu. Gimana supaya mereka itu bisa kompak walaupun sini beda pekerjaan, beda agama, dan beda lain-lain. Pokoknya warga sini itu kompak untuk membimbing atau membina. Itu memang tugas RT maupun RW. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaan pertama, kalau ada warga yang sedang kesulitan, biasanya warga lain bantu dengan cara apa, Pak? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Justru itu yang dinamakan kerukunan warga atau RW. Harusnya saling membantu di mana ada kesusahan, ada istilahnya gotong royong, itu perlu. Kerjasama sini perlu, kompak. Di mana ada yang membutuhkan, seandainya ada tetangga ada yang sakit, ada yang punya kerja, itu memang haknya RW atau RT ya untuk menyatukan mereka. Dan otomatis sini warga 11 Bulung Cangkring ini sudah bersatu kalau masalah kekompakan seperti itu. Jadi nggak masalah itu, tetap semua jalan sesuai apa yang diinginkan oleh kita semua ini. Pertanyaan kedua, menurut Bapak gimana cara menumbuhkan rasa saling menghormati antar warga? Nah, itu juga pertanyaan yang paling bagus, karena di sini itu tiap 1 bulan sekali atau 36 hari sekali. Kalau sini bilang itu selapan dino itu 36 hari. Nah, itu selalu ada rapat, namanya rapat RT maupun rapat RW. Nah, itu gunanya untuk menyatukan mereka itu. Jadi otomatis nggak ada warga sini yang saling crash, saling namanya orang Jawa tuh jodohan tuh nggak ada. Di sini tuh selalu rukun semua. Sila ketiga, pertanyaan pertama, apa yang dilakukan supaya warga tetap rukun walau beda suku atau budaya? Ya, itu sama aja dengan sila yang kedua tadi, hampir sama ya. Memang untuk menyatukan warga itu perlu RT maupun RW itu gunanya yaitu tadi menyatukan warga supaya bisa tetap gotong royong, kekompakan. Nah, itu perlu itu. Sila ketiga itu memang harus bersatu untuk kerja apa saja, intinya kerja bakti, kerja
Pokoknya memang sosial lah. Nah itu memang kerjasamanya sini memang sudah jalan sejak dulu. Pertanyaan kedua, ada nggak kegiatan bareng yang bisa bikin warga makin kompak? Ada, istilahnya itu pertemuan. Tadi sudah saya sampaikan, tiap 8 dino sekali itu tetap ada pertemuan. Jadi mereka itu bisa bersatu karena kita selalu mengadakan pertemuan. Jadi nggak ada istilahnya kalau warga ada yang istilahnya satu sama yang lain itu kok keras, istilahnya nggak omongan, nggak jutaan itu memang tugasnya RT maupun RW, dan warga sini nggak ada, tetap semua kompak dan bersatu. Sila keempat, pertanyaan pertama, kalau ada masalah di lingkungan, biasanya diselesaikan lewat musyawarah atau tidak, Pak? Ya justru itu, kaitannya kan selalu sila 1 sampai 4 selalu berkaitan. Sini tuh selalu musyawarah, ada apa saja tuh warga selalu bermusyawarah. Musyawarah yang terendah itu RT, nanti setelah RT kok nggak bisa menyelesaikan masalah, nanti ke tingkat RW. Lah itu gunanya itu bermusyawarah, bermufakat itu perlu sekali. Itu nggak ada sini ya nggak bermusyawarah, tetap ada masalah apa saja tetap bermusyawarah sama RT dan RW. Pertanyaan yang kedua, semua warga boleh kasih pendapat waktu rapat RW enggak, Pak? Ya, warga itu selalu ada rapat RW tiap, saya sampaikan tadi, setiap 8 dino sekali ya. Biasanya itu ya enggak semuanya itu diwakili. Kalau tingkat RW itu diwakili beberapa orang gitu aja, per RT itu diambil pengurusnya saja, terus tokoh-tokohnya saja. Tapi kalau rapat RT itu semua harus ikut di situ, semua warga RT itu tadi. Tapi kalau RW seperti saya ini ya sama saja per bulan sekali, tapi yang diundang itu tokoh-tokohnya saja dan pengurus RT. Contohnya sini RW sini kan ada 3 RT, jadi nanti ya yang diundang itu untuk rapat bermusyawarah itu hanya pengurus RT dan tokoh-tokohnya saja. Sila kelima, pertanyaan pertama, bagaimana cara Bapak biar bantuan untuk warga di sini bisa dibagi dengan adil? Ya di sini itu masalah bantuan itu memang harus gimana ya. Kadang itu orang itu biar sama rata kan harus bergantian. Tapi kalau mereka tuh kalau udah dapat terus diputus tidak dapat, itu biasanya itu memang ada, itu sebagian ada yang namanya orang banyak. Kalau bantuan ini mesti banyak yang minta, tapi semua itu diatur oleh pemerintah desa dan RT RW. Jadi semua gimana bisa merata, istilahnya orang yang kurang mampu gitu. Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak gimana caranya biar semua warga bisa merasakan keadilan dan kesejahteraan bersama? Ya itu tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk mensejahterakan warga istilahnya supaya adil pembagian istilahnya bantuan dari pemerintah itu memang sudah diatur dari desa dan dimusyawarah oleh dinas sosial biasanya itu. Ya, itu tadi RT sudah menyampaikan ini Pak yang perlu bantuan, terus RW tinggal ACC, terus RW disampaikan ke desa, nanti desa yang maju ke dinas sosial. Jadi sini kok nggak ada kalau masalah bantuan tetap merata bagi mereka yang membutuhkan. Baik, terima kasih Pak telah menyempatkan waktunya untuk kami musyawarah. Untuk kami mewawancarai Bapak tentang pengamalan Pancasila.
Jika ada salah kata kami mohon maaf. Dan maaf jika ada pertanyaan yang bikin Bapak kurang suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.